Dokumen Pusat Nomor 1 mengungkap rahasia negara dalam satu kalimat, menunjukkan situasi suram ekonomi pedesaan. Pada tanggal 3 Februari tahun 2024 Dokumen Pusat Nomor 1 yang dirilis, secara tidak sengaja membocorkan rahasia negara, mengungkap keadaan buruk perekonomian pedesaan. Dokumen ini, Panduan Kebijakan Pertanian ke-12 sejak Kongres Nasional PKC ke-18 memperkenalkan inisiatif untuk merevitalisasi daerah pedesaan, melalui demonstrasi 1000 desa dan proyek perbaikan 10.000 desa. Namun proyek ini, yang diprakarsai oleh Xi Jinping selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Komite Provinsi PKC Zhejiang pada tahun 2003, telah dikritik karena pendekatannya yang tidak efektif. Dokumen tersebut bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan nasional dan mencegah kemiskinan yang meluas, sambil menekankan pentingnya kemajuan teknologi dan reformasi untuk mendorong pembangunan pedesaan. Namun para kritikus berpendapat bahwa upaya-upaya di masa lalu berfokus pada skema pengentasan kemiskinan yang berlebihan, yang mengarah pada kebangkitan kembali kemiskinan dalam skala yang lebih besar. Para ahli seperti Jonathan Low menyoroti kenyataan nyata kemiskinan di pedesaan yang diperburuk oleh pandemi COVID-19, dengan banyak petani menghadapi kesulitan keuangan karena perekonomian yang stagnan dan berkurangnya peluang untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai ketahanan pangan karena angka produksi biji-bijian yang dilaporkan di China dibesarkan, sehingga memerlukan impor secara signifikan. Demonstrasi 1000 desa dan proyek perbaikan 10.000 desa yang diluncurkan di Provinsi Zhejiang pada tahun 2003 di bawah kepemimpinan Xi Jinping, bertujuan untuk meningkatkan standar hidup pedesaan dan kondisi lingkungan. Namun kritikus seperti Li Yuanhua berpendapat bahwa inisiatif tersebut kurang dapat dibandingkan antar wilayah karena perbedaan faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Jonathan Low berpendapat bahwa proyek tersebut gagal untuk mengatasi masalah mendasar dalam pertanian dan pembangunan pedesaan. Dia menekankan peran buruh migran dalam menambah pendapatan pedesaan, dan mengkritik kontrol PKC atas harga biji-bijian, yang menghalangi kemampuan petani untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Meski pemerintah menekankan kepemimpinan partai di pedesaan, kritikus urusan pedesaan seperti Lei Yuan mempertanyakan keefektifan arahan dari atas ke bawah tersebut, dengan alasan bahwa negara-negara lain beroperasi tanpa campur tangan partai sehingga memungkinkan praktik pertanian yang lebih efektif. Jonathan Low menyoroti korupsi yang merajalela di dalam Partai Komunis China, yang menunjukkan bahwa salah urus selama beberapa dekade telah menyebabkan pembusukan yang sistemik. Dia meragukan keefektifan arahan resmi tersebut dalam memerangi kemiskinan, menunjukkan bahwa kepentingan birokrasi telah melemahkan upaya revitalisasi pertanian dan masyarakat pedesaan.